eh, bagaimana di masa corona ini bisa maksimal memberikan pelayanan kepada mahasiswa gitu. Hmm. Hmm. Suara kita. Perhatian, perhatian. Nama aku Didan. Namaku Atta Indianto. Nama saya Muhammad Raffi Rasita Putra. Nama aku Naura Iftika Ramadanti. Saya Husain Muzaffar. Saat ini sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Surabaya di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dari Universitas 11 Maret Surakarta, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dari jurusan Sistem D4 Sistem Pembangkit Energi Kampus PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kampus Tradisi Juara. Lupa. Dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Saya dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Corona sejauh ini yang kupahamin itu salah satu virus. Corona itu adalah sebuah penyakit Virus yang membuat yang disebabkan oleh virus namanya COVID-19 atau COVID-19 lah. Mungkin kita biasa menyebutnya sebagai virus corona, tapi sebenarnya virus corona ini ada beberapa jenis, dan salah satunya adalah hubungan kita dengan doi menjadi renggang. Aduh anjir. SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Pengetahuan saya adalah sebuah virus baru. Sepengetahuan saya, virus corona itu seperti virus influenza. Corona itu kan virus ya. Corona itu nama penyakitnya, terus nama virusnya itu COVID-19. Yang awal mulanya itu ditemukan di Wuhan. Nah, jadi virus ini made in China. Menurut data yang aku dapat itu. Dan virus corona ini memiliki tingkat penyebaran yang lumayan tinggi. Nah, orang yang terkena COVID-19 bisa menjadi orang tanpa gejala. Virus corona itu memicu badai sitokin. Nah, badai sitokin ini bisa memperparah penyakit yang sudah diderita pasien yang sudah diderita lebih dahulu. Antara bahaya dan nggak bahaya. Bahaya kalau orang yang tertular itu punya penyakit bawaan, dan nggak bahaya juga karena banyak banget tingkat kesembuhan sejauh ini. Tapi yang pasti virus ini perlu diwaspadai oleh aku, kamu, dan kita semua gitu. Jadi dia positif terinfeksi oleh virusnya, tetapi tidak menunjukkan gejala klinis yang mengharuskan dia untuk dirawat atau mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Berdasarkan informasi yang saya baca, virus corona ini tidak semematikan dengan virus-virus lain yang masih satu keluarga dengan virus corona ini. Nah, virus corona ini bisa menyebabkan kematian meskipun presentasinya lebih kecil daripada angka kesembuhannya, dan sampai saat ini belum ada vaksin ataupun obat untuk virus corona ini. Jadi orang-orang di sekitar kita itu masih belum aware tentang virus ini. Ketika realitanya virus ini masuk ke Indonesia, itu semuanya shock dan gak siap. Akhirnya dari berbagai sektor itu kewalahan semua. Dan juga di sisi lain kesiapan sarana dan prasarana untuk menghambat corona ini masih belum siap sepenuhnya gitu. Fasilitas yang diberikan pemerintah ya seperti rapid test itu kurang memadai, dan di desa-desa itu juga belum ada rapid test secara massal. Jelas, sangat-sangat jelas bahwa pemerintahan dalam mengatasi hal ini itu kalau menurut saya ya kurang. Sebelum awal Maret, ya kasus pertama ditemukannya virus corona di Indonesia, peneliti Harvard sudah menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini seharusnya sudah dijangkau oleh virus corona. Tetapi Menteri Kesehatan kita menyangkal atau membantah hasil penelitian dari Harvard tersebut. Informasi dan penanggulangannya itu terlalu disepelekan, terlalu lambat. Kemudian ketika Cina menyatakan bahwa terdapat kasus positif virus corona, Indonesia tidak segera menutup jalur penerbangan maupun jalur laut dari dan ke luar negeri. Pemerintah yang dimana kebijakannya masih berimbang, kebijakan yang tidak selaras, banyak badan-badan pemerintah yang
miskom, yang masih kontradiksi antara kebijakan-kebijakan kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Seperti penyelundupan orang, penyelundupan TKA itu kan masih banyak terjadi, apalagi sekarang menterinya bukan Bu Susi. Faktor apa lagi? Kurangnya spesimen untuk rapid test maupun PCR. Ya, kita tahu penduduk Indonesia ada banyak banget, sekitar 250 juta lebih, tapi sampai saat ini spesimen yang dites, baik itu rapid test maupun PCR, per hari hanyalah 17.000 dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Oke, kemudian ini tidak patuhnya masyarakat. Masker kan nggak perlu menunggu adanya virus corona di Indonesia kan. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan sendiri, itu bisa mandiri sebenarnya, cuci tangan kayak gitu. Kalau bilang saya bisa melakukan kegiatan di rumah aja, ini 50-50 ya. Untuk konsep stay at home sih sampai saat ini pun aku nggak pulang kampung, jadi ya aku tetap di perantauan gini, tetap di kamar aja. Sumpah itu juga bosan banget. Kadang keluar tapi harus ada kayak tujuan yang jelas gitu, dan di rumah aja itu jadi pilihan karena waspada tentang pandemi ini. Kayak ambivert tapi lebih kayak introvertnya. Jadi ketika saya mendengar konsep ini, ya saya dengan berbangga, dengan berbunga-bunga hati melaksanakannya dengan ikhlas. Ya, aku melaksanakannya dengan alasan untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Karena aku sayang orang-orang di sekitarku, terutama keluargaku, jadi aku nggak mau jadi carrier dari virus ini. Secara pribadi bahagia, tapi secara objektif perkuliahan itu kurang maksimal menurut saya. Dari segi waktu juga, dari segi tugas yang diberikan tambah banyak, apalagi parah emang lagi. Saya melaksanakannya Konsep stay at home ini saya melaksanakan karantina ya, saya bahkan lebih dari 14 hari, saya sebulan di rumah mulu. Mungkin seminggu cuma keluar buat sholat Jumat. sebagai upaya mencegah penyebaran yang lebih cepat. Yang pasti karena nggak bisa beraktivitas di luar, jadi kegiatan perkuliahan juga diadakan di rumah masing-masing atau PJJ. Perkuliahan secara online ini pasti ada positif sama negatifnya. Jalannya perkuliahan itu sangat nggak efektif. Pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan dengan perangkat telekomunikasi seperti laptop, handphone. Itu ngeluarin kuota yang sangat banyak gitu. Secara offline pun kita udah kesulitan, apalagi secara online. IP itu tergantung, IPS tergantung sama kesolidaritas mahasiswa dan pakai internet dan jaringan sinyal yang dimiliki mahasiswa tersebut. Realitanya dengan kuliah daring ini itu kita dituntut lebih banyak untuk mengerjakan tugas. Terus juga jadi waktu kadang kurang produktif juga karena di rumah, jadi bawaannya itu pengen tidur gitu, jadi harus bisa mengontrol diri agar bisa tetap produktif masa pandemi ini gitu. Kalau biasanya kita kuliah gitu kan nggak cuma kos kuliah gitu, nggak, tapi kita juga organisasi. Ya intinya bosen. Kebijakan yang diterapkan kampusku sih sama aja ya kayak di kampus lain. Jadi kampusku itu ditutup, Dilakukan perkuliahan secara daring. Dan juga kayak sistem-sistem pembelajaran itu masih belum siap. Ada beberapa dosen yang masih belum siap terhadap pembelajaran ini, sehingga kayak kami sebagai mahasiswa itu kadang cukup kesulitan untuk menerima pembelajaran itu. Ya mungkin karena pertama juga sih. selain itu kampusku juga ngasih jatah ke mahasiswanya. Jadi setiap bulan itu mahasiswa dikasih jatah pulsa 50.000 untuk beli kuota. Ya bukannya mau gimana-gimana, tapi sebenarnya 50.000 ya kita tetap bersyukur sih, cuma itu tetap aja kurang kalau buat kuliah online
dengan video conference. Masih belum begitu membantu mahasiswa seperti kami yang membutuhkan kuota internet. Ada tapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Bantuan subsidinya itu juga diturunkan melalui bentuk paket data. Terus untuk memperpendek semester 2, Kemudian di bulan Juni dari kampusku menghendaki subsidi 10 GB untuk seluruh mahasiswa. Ya meskipun di bulan Juni ini kegiatan kami hanyalah UAS. Tapi nggak apa-apa. Untuk pembiayaan kuliah seperti UKT dan bantuan kuota internet, untuk saat ini belum ada sih info tentang kebijakan kampus yang mengatur hal tersebut. dari Universitas Brawijaya juga sudah membentuk Satgas COVID-19. Membentuk tim satgas untuk membantu teman-teman yang ada di perantauan itu aku bilang cukup bagus juga. Sebenarnya waktu itu kita dari mahasiswa udah memperjuangkan, menyuarakan agar ada kebijakan yang lebih membantu gitu untuk mahasiswa-mahasiswa. Tapi kebijakan tersebut yang dikeluarkan malah kebijakan membantu teman-teman yang bidik misi. Ini bukan berarti menyinggung dari teman-teman bidik misi ya, karena ya posisinya semua yang terkena dampak COVID-19 ini semua. Kemudian yang terakhir, mereka yang terdampak corona diberikan kesempatan untuk mengajukan pembebasan UKT dengan memenuhi kriteria tertentu. Terdapat tayangan. Depri. Kiraimu coba nonton video sih masih gue mau tenan. Ada yang konvensional juga, jadi seharusnya kalau misalkan udah tahu ada tanggal merah di kalendernya itu manajemen mahasiswa juga bisa membagi, maksudnya dan menentukan jadwalnya. Sebenarnya sudah sih, sudah ada antisipasi, sudah ada persiapan. Saya percaya prinsip sebagai nomor 1 di Indonesia, bos, bangga saya. Ya lebih didengar aja sih mahasiswa, kan ya gak semua mahasiswa kan mampu untuk beli kuota internet. Kadang kan untuk telekonferensi yang memuat data yang lebih banyak. Dengarkanlah suara dari masyarakat, suara dari mahasiswa. Dari aku pribadi sebenarnya aku mohon transparansi dari rektor ya, atau mungkin petinggi-petinggi pejabat di kampusku. Setidaknya bisalah untuk penurunan uang kuliah tunggal ini, karena ya posisinya seperti ini. Kita nggak tahu kondisi orang tuanya bagaimana selama pandemi ini. Soalnya kan kita tidak tatap muka, tidak menggunakan fasilitas di kampus gitu kan. Ini sebenarnya UKT-nya digunakan untuk apa? Padahal kegiatan perkuliahan juga tidak ada, seperti itu. Kemudian juga masih belum ada kejelasan juga untuk semester depan harus seperti apa terkait pembiayaan UKT-nya, apakah tetap harus full atau semuanya mendapatkan potongan, atau hanya mereka yang mengajukan yang mendapatkan potongan, kita nggak tahu. Mungkin berharapnya kayak bisa menyiapkan sistem pembelajaran jarak jauh dengan baik, menyiapkan bukan hanya sarananya aja tapi juga prasarana yang menunjang kayak kuota internet, sistem yang memadai, terus juga rancangan pembelajaran yang cukup matang. Alangkah baiknya jika ingin buat kebijakan itu lebih tegas lagi, jadi nggak mencela-mencela gitulah istilahnya. Karena pada awalnya kita itu dijanjikan dapat jatah kuota 10 GB per bulannya tiap mahasiswa, dan itu udah ada surat edarannya, tapi realitanya yang kita dapatkan itu pulsa 50.000. Anda sudah melakukannya dengan baik, saya percaya. Semuanya itu mesti ada kekurangan dan kelebihannya. Dan nggak mungkin kebijakan kampus itu merugikan semua mahasiswanya. Tapi kan kalau misalkan ada buruknya juga di komen atau dikritik. Nah ini kalau ada lebihnya kita apresiasi. Sebenarnya kita juga memerlukan hal ini juga untuk menguak lebih dalam tentang virus corona ini.
Ya kalau memang mereka berpikiran mengenai teori konspirasi ini ya silahkan saja, menurutku ya silahkan aja, itu hak mereka. Yang penting ketika mereka mengikuti atau ketika mereka memiliki teori konspirasi ini itu tidak merugikan orang lain. Terlepas dari benar atau salah, yang pasti corona ini salah satu penyakit yang perlu diwaspadai. Jangan sampai ini menjadi alibi kita untuk melanggar protokol kesehatan, alibi kita untuk tidak di rumah aja, padahal kita bisa di rumah aja gitu. Teori konspirasi, yang namanya teori kan masih 11-12 ya, jadi masih dibutuhkan banyak data yang valid agar teori ini bisa terverifikasi gitu lah intinya. Jadi ya masih 11-12 kalau aku, karena kadang ada yang logis, kadang ada yang nggak logis juga gitu. Ya, setahuku teori konspirasi ini merupakan salah satu wujud ketidakpuasan terhadap adanya ilmu pengetahuan yang berkembang atau yang menjelaskan suatu fenomena. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa dalam sejarah ada beberapa teori konspirasi yang ternyata benar di kemudian hari. Jadi daripada ribet mikirin teori konspirasi, mending kita selalu siap mempersiapkan alat-alat untuk mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kita mempersiapkan alat-alat, persiapkan mental semua masyarakat Indonesia agar selalu siap dalam kondisi apapun. Akhir tahun, wis pokoknya akhir tahun lah, aku berharap pokoknya akhir tahun wis. Mungkin 2-3 bulan lagi. Aku juga nggak tahu karena ya grafiknya masih tetap naik. Berapa lamanya sih? Mungkin ya kalau kita bercermin dari kasus di kota Wuhan di Cina sana dengan karakter masyarakatnya yang taat aturan, itu realitanya sejak akhir tahun kemarin dan baru akhir-akhir ini pemulihannya. Jadi ya apalagi kalau di negara kita ini dengan karakter masyarakatnya yang seperti ini, jadi ya mungkin bakal lama sih, tapi ya semoga enggak lah, mungkin akhir tahun ini udah kelar sih. Yang pasti akan lama ya menurut saya kalau vaksin belum ditemukan selayaknya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Jadi kita harus berdamai dengan corona. Berdamai dalam hal sini bukan berarti kita mengabaikan hal-hal yang sebelumnya kita kampanyekan, kayak harus di rumah aja dan harus mematuhi protokol kesehatan. Corona ini akan bertahan. Beberapa institusi itu memprediksi sekitar September itu kurva mulai landai, tetapi belum selesai. Menurut saya pribadi sih, melihat dengan kebijakan Indonesia yang mengatur tentang new normal dan PSBB beberapa daerah sudah dilonggarkan, ini paling akhir 2020 sih menurut saya sendiri. Untuk berapa lama saya kurang tahu, karena saya kurang tahu dan saya tidak bisa mengatakan berapa lama, berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun, karena memang saya tidak memiliki ilmu di situ. Yang pasti saya berharap semoga virus corona ini cepatlah hilang. Kalau nggak cepat hilang ya cepatlah ditemukan obat yang memang benar-benar efektif. Setidaknya harapan saya kita semua bisa bergotong royong, bisa membasmi pandemi yang ada di negeri ini. Ya, harapannya semoga pandemi ini segera berakhir, amin, dan bisa dari Indonesia kembali menjadi Indonesia yang dulu, Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan Karena banyak banget yang terdampak, bukan hanya kita sebagai mahasiswa yang terdampak, tapi juga para pedagang, pengusaha, pekerja kantoran, seluruh sektor terdampak dengan adanya corona ini. Intinya sih kembali seperti sedia kala lagi itu sih.